Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan menjelaskan materi tentang permasalahan aktual pendidikan. Nah, masalah aktual secara sederhana, peristiwa aktual berarti peristiwa yang baru atau yang sedang terjadi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata peristiwa mengandung pengertian kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, hakikat masalah aktual pendidikan itu peristiwa aktual adalah kejadian yang sedang berlangsung yang berisi permasalahan dan isu terkini dengan dua wajah yang mengarah ke masa lalu dan ke masa yang datang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peristiwa aktual dapat diartikan sebagai kejadian nyata yang menjadi topik hangat dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Nah, selanjutnya kita akan memasuki apa saja permasalahan aktual pendidikan. Di antaranya, 1. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. Yang kedua, masalah kurikulum. Yang ketiga, masalah peranan guru. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai masalah-masalah aktual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 2 pasal 4 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia seutuhnya. Nah, kemudian dipertegas dalam GBHN butir 2 A dan B tentang arah dan tujuan pendidikan, bahwa yang dimaksud manusia utuh adalah manusia yang memiliki sifat jasmani dan rohani. Nah, selanjutnya adalah mari kita lihat permasalahan yang terjadi mengenai masalah keutuhan. Itu pada dasarnya pelaksanaan pendidikan efektif belum ditangani semestinya, di mana kecenderungan mengarah pada pengembangan aspek kognitif. Dalam arti lain, bahwa keberhasilan pendidik dinilai dari aspek kognitif saja, sedangkan pengembangan perasaan ataupun tingkah laku terabaikan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa guru hanya memfokuskan pada pengembangan kognitif siswa, sehingga aspek afektif dan psikomotorik kurang dikembangkan, sehingga siswa hanya memfokuskan kepada bagaimana pemahaman ilmu pengetahuan tanpa melakukan dididik ataupun dibentuk atau pengembangan mengenai tingkah laku pada seorang siswa. Ini adalah masalah yang timbul oleh atau bagaimana cara guru mendidik siswa. Nah, selanjutnya adalah masalah kurikulum. Kurikulum Indonesia terlalu kompleks. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasainya. Siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengajar materi yang sudah ditargetkan. Nah, ini adalah masalah yang timbul akibat dari dibentuknya suatu kurikulum di Indonesia. Nah, kadangkala siswa merasa jenuh dalam mempelajari materi yang hanya memahami sepintas tentang materi tersebut, sehingga siswa kurang berkualitas setelah mengikuti pembelajaran yang sudah dia pelajari. Nah, dampaknya bagi siswa itu sangat terbatas ataupun kurang mengeluarkan potensinya, dan daya saing siswa akan berkurang. Nah, selanjutnya masalah yang terjadi di dalam kurikulum itu kesulitan guru dalam memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, yang kedua, guru merasa kurang dilatih untuk melaksanakan kurikulum bertugas dan kegiatan pembelajarannya. Nah, yang keempat itu belum adanya silabus final mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan RPP. Nah, berbicara tentang silabus, itu sebenarnya silabus itu dibentuk atau dibuat secara sistematis, sehingga guru hanya melakukan RPP berdasarkan silabus. Jangan sampai silabus yang dibuat oleh guru itu berbeda, sehingga RPP pun akan berbeda pula. Nah,
Solusi yang siap kita pakai atau langkah-langkah yang kita lakukan itu mengubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya. Yang kedua, melakukan pemerataan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketiga, lesson study ataupun workshop yang membahas cara mengajar kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan dalam kurikulum 2013. Nah, selanjutnya masalah aktual yang kita hadapi yaitu peran guru dalam pembelajaran. Sebelum kita memahami apa saja masalah peran guru, kita harus tahu juga bahwa tugas guru. Yang pertama itu guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Yang kelima, guru sebagai penasihat. Dan yang keenam adalah guru sebagai teladan. Nah, ini adalah tugas dari guru. Nah, di dalam tugas dari guru itu ada masalah yang timbul akibat masalah peranan guru, yaitu guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Ia menjadi pusat untuk bertanya dalam hubungannya dengan multi peran guru. Maka masalah yang timbul ialah bagaimana guru melakukan multi peran. Seperti itu jika pada kebanyakan sekolah mereka pejuang tunggal. Artinya guru hanya diberi tugas untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu pendidikan, baik itu pendidikan ilmu pengetahuannya maupun pendidikan tingkah laku dari seorang siswa. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan masalah kualitas guru. Kualitas guru Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Belum lagi masalah di mana seorang guru sering mengajar lebih dari satu mata pelajaran yang bukan merupakan inti dari pengetahuan yang dimiliki. Nah, jumlah guru yang masih kurang, masalah distribusi guru. Yang keempat, masalah kesejahteraan guru. Nah, upaya penanggulangannya diantaranya solusi teknis yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Misalnya menyelesaikan masalah kualitas guru di mana diberikan kompensasi yang lebih kepada guru serta membiayai guru melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Nah, baik teman-teman, itulah materi yang bisa kita jelaskan pada siang hari ini. Mungkin ini adalah gambaran umum materi yang saya jelaskan pada minggu ini. Jadi nanti bagaimana teman-teman menyimak dan memahami materi yang saya jelaskan, untuk kita berdiskusi nanti di WA. Dan apabila teman-teman belum memahami ataupun ingin bertanya, silakan kita diskusikan sama-sama di grup nanti ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.